Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang kami hormati. Salah satu cara untuk memahami kandungan Al-Quran dengan baik adalah dengan berusaha untuk memahami bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu memiliki hubungan. Adanya korelasi antara satu ayat dengan ayat berikutnya, antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Bahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Saya kasih contoh. Ini yang akan kita pelajari malam hari ini adalah ayat yang pertama dari surat nopo? Al-Insyiqaq. Apa bunyinya ayat pertama? Idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Apabila langit pecah berkeping-keping. Kapan itu? Hari kiamat. Ini adalah ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq itu surat nomor berapa? Berapa? 84. Surat sebelumnya berarti surat nomor berapa? 83. Surat nopo? Al-Mutaffifin. Ayat terakhir dari surat Al-Mutaffifin bunyinya apa? Gue pentingnya karo nyekel Quran. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apa artinya? Orang-orang kafir akan dibalas atas apa yang mereka kerjakan. Ini adalah ayat terakhir dari surat apa? Al-Mutaffifin. Terus pindah surat apa? Al-Insyiqaq. Ayat pertama, idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Seakan-akan orang-orang kafir itu ketika dijelaskan kepada mereka, kalian itu akan dibalas perbuatan yang kalian kerjakan. Jangan kalian pikir kalian berbuat semau sendiri, setelah itu nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu. Orang-orang itu pasti akan dibalas perbuatan yang mereka kerjakan. Maka ada yang bertanya, kapan akan dibalas? Mereka tanya, nopo? Kapan pembalasan itu? Jawabannya, idzas samaa'un syaqqat. Kapan akan dibalas? Ketika langit terbelah, yaitu di hari kiamat. Baik. Ketika langit terbelah. Sebelum kita bicara tentang apa makna terbelah, kapan terjadinya, apa akibat yang ditimbulkan dari itu, kita ingin memahami dulu langit itu setebal apa dan sekuat apa. Setelah kita memahami langit itu setebal apa, sekuat apa, habis itu baru kita bahas
bagaimana terbelahnya langit itu, supaya kita bisa membayangkan dahsyatnya hari itu. Makanya kan kemarin hadisnya, siapa yang pengen melihat hari kiamat seperti, barang siapa yang ingin mengetahui hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri, bacalah surat napa? Al-Insyiqaq, Al-Infitar, terus At-Takwir kalau nggak salah, 3 surat kata Nabi SAW. Kita mencoba untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan Nabi SAW tadi, supaya kita bisa supaya kita bisa mencerna, maka kita perlu kasih pendahuluan seperti apa sih langit itu. Pertama, tebelnya langit. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, dan Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu mengatakan isnad athar ini sahih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma baina sama'id dunya wallati taliha masirata 500 am. Antara langit dunia dengan langit berikutnya jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Langit dunia itu berarti langit nomor berapa? 1. Dengan langit berikutnya berarti langit nomor 2. Berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Saking mriki teng Papua pinten tahun? Gue bewis. Aduh, Mbak. Gak nyampe setahun loh. Ya paling berapa bulan. Ya. Wong ke Mekah aja naik sepeda berapa bulan? 7 bulan. Mekah padahal 7 bulan. Gak nyampe setahun. Ini dari langit pertama ke langit yang kedua berapa? 500 tahun. Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa baina kulli sama'in masirata 500 am. Antara langit kedua dan ketiga juga 500 tahun. Ketiga dan keempat, kelima dan keenam, keenam dan ketujuh, semuanya 500 tahun. Dari apa yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud ini, kita bisa membayangkan betapa tebelnya langit. Jadi kalau ada astronot katanya sudah sampai ke angkasa luar, itu belum apa-apa. Itu baru secuil ilmu yang mereka dapatkan. Langit itu lebih tebel dari itu. Sudah. Ini berbicara tentang apa? Tebalnya langit. Oke. Sekarang kita pindah. Kokohnya langit. Langit itu bukan hanya tebel, tapi kokoh, kuat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Naba ayat 12. Surat apa? An-Naba ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah bangun di atas kalian 7 lapis langit yang kuat dan kokoh. Saking kokohnya, saking kuatnya, mulai dari pertama kali diciptakan
sampai nanti menjelang hari kiamat, langit itu tidak terpengaruh dengan berjalannya waktu. Gak pernah usang, gak pernah lapuk, apa maning rayapen. Ya. Soalnya rayape ora gudul, masa ana rayap mabur? Ya, enggak mungkin. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami jadikan untuk kalian, kami bangun untuk kalian 7 lapis langit yang kuat. Satu ayat. Ayat yang lainnya yang menggambarkan kekuatan langit dalam surat Az-Zariyat ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat apa? Az-Zariyat ayat 7. Was-samaa'i dzatil hubuk. Demi langit yang memiliki bangunan yang kokoh. Di antara satu lapisan dengan lapisan yang lain yang jaraknya begitu jauh itu punya ikatan, punya kekuatan dan kokohnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya Allah pegang langit yang 7 lapis yang begitu tebal itu supaya tidak jatuh kepada kita yang tinggal di mana? Di atas bumi. Allah posisikan langit itu sebagai saqfan mahfudha, sebagai atap yang terjaga. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 32. Jadi Allah katakan waja'alnas samaa'a, dan kami jadikan langit saqfan mahfudha, sebagai atap yang terjaga. Terjaga ya kuat, nggak gampang nopo jatuh, bocor ya. Orang kayak senge sinten guru ngalih panjenengan dela-dela bocor, ditambal ngene bocor ngene, tambal ngene bocor ngene, suwe-suwe ambruk. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit begitu kuat. Tapi jamaah yang kami hormati, kekuatan itu akan berubah menjadi lemah. Kapan? Ketika datang hari kiamat. Allah sampaikan perubahan tersebut dari kuat menjadi lemah di dalam surat Al-Haqqah ayat 16. Surat apa? Al-Haqqah ayat 16. Wan syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah. Dan langit pun terbelah, langit pun pecah berkeping-keping, karena pada hari itu fahiya yauma idzi wahiyah, karena pada hari itu langit akan berubah menjadi rapuh, lemah, selemah-lemahnya. Insyaqqat, idza samaa'un syaqqat. Syaqqat itu artinya apa? Terbelah, terpecah. Jangan bisa bayangkan setebal itu pecah itu gimana coba? Kita membayangkan sesuatu yang tebalnya segini aja nih, misalnya ini batu nih sebesar meja ini, itu terbelah saja kita sudah. Ini langit yang begitu tebalnya bisa terpecah, bisa terbelah, yang awalnya begitu kokoh, begitu kuat, begitu terjaga. Yang jadi pertanyaan, kenapa langit terbelah saat itu? Disebutkan oleh para ulama tafsir, antara lain As-Samarqandi, Muqatil, Al-Qurtubi, langit itu terbelah karena langit takut kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala marah semarah-marah.
Sehingga saking takutnya langit dengan kemarahan Allah Azza wa Jalla, maka langit itu terbelah. Ini menurut para ulama yang saya sebutkan tadi namanya. Ulama yang lain mengatakan, kenapa langit terbelah? Karena saat itu malaikat akan turun. Malaikat akan turun. Turun kemana? Turun ke muka bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Furqan ayat 25. Surat apa? Al-Furqan ayat 25. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Pada hari itu langit akan terbelah dengan awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan saat itu malaikat akan diturunkan ke muka bumi ini secara berangsur-angsur. Kenapa Ustaz berangsur-angsur? Jumlahnya banyak sekali. Karena langit itu diisi oleh malaikat. Setiap jarak, kata Nabi SAW, ma min maudhi arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari itu ada satu malaikat. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'iq. Langit itu berderit-derit keberatan muatan. Siapa yang di sana? Malaikat. Setiap jarak segini ada satu malaikat. Malaikat. Pinten berarti malaikatnya? Dan itu semuanya akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi. Ada saatnya nanti kita akan bahas, atau malah pernah kita bahas. Kalau nggak salah di surat Al-Fajr, kalau nggak salah. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam surat Al-Fajr kita sudah bahas. Untuk apa malaikat turun saat itu? Salah satunya adalah untuk mengepung umat manusia saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia, jin, semuanya dikumpulkan di satu tempat. Setelah itu mereka dikepung oleh malaikat 7 lapis. Malaikat penduduk langit pertama, malaikat penduduk langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sehingga nggak ada celah sedikit pun untuk kabur. Dari sekolah apa kabur? Dah, ini menurut sebagian ulama. Di dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan bagaimana proses terbelahnya langit tersebut. Dalam surat An-Naba ayat 19. Surat apa? An-Naba ayat 19. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka sehingga kemudian ada pintu-pintu di sana. Jadi malaikat itu turunnya lewat celah-celah tersebut yang seperti pintu. Seperti itu, pintu itu maksudnya gimana? Dalam tafsir Fathul Bayan, Siddiq Hasan Khan mengatakan bahwa seperti pintu itu saking gampangnya Allah Azza wa Jalla untuk membelah langit. Seperti gampangnya kita membuka apa? Pintu. Buat Allah langit setebal itu untuk membelahnya seperti kita membuka apa? Pintu. Gampang banget. Baik. Kapan itu kejadiannya? Menurut banyak ulama, Al-Mawardi, Al-Baghawi, dan juga banyak ahli tafsir, itu kejadiannya adalah menjelang hari kiamat. Kapan? Menjelang hari kiamat. Kata mereka ini termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Ada ulama lain yang berbeda pendapat, enggak, itu sudah masuk ke dalam peristiwa hari kiamat.
Pokoknya intinya itu kejadiannya bukan sekarang. Kejadiannya adalah kalau nggak pas hari kiamat ya menjelang hari kiamat. Ustaz, di langit itu kan banyak bendanya. Apa benda di langit? Ada bintang, ada bulan, ada matahari. Malaikat tadi sudah kita bahas ya, malaikat pada nopo turun. Kan banyak benda di langit. Begitu langit terbelah, pecah, itu bendanya pada kemana Ustaz? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, begitu langit terbelah, maka benda-benda tersebut akan berjatuhan. Kemana Ustadz berjatuhan? Namanya jatuh ya ke bawah. Karena diumpamakan alam semesta ini seperti rumah. Rumah itu ada temboknya, ada nopo? Atapnya. Kalau kita mau bongkar rumah itu mulai dari mana? Atapnya dulu. Makanya langitnya dihancurkan dulu. Baru kemudian nanti wa idzal ardu muddat. Wa idzas samaun syaqqat dulu, langitnya dihancurkan dulu, isinya dijatuhkan. Allah sampaikan bagaimana berjatuhannya bintang-bintang yang ada di langit dalam surat Al-Infitar ayat 2. Dalam surat Al-Infitar ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal kawakibun tatharat." Apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Ustaz, bintang itu kan indah Ustaz. Kok pada berjatuhan? Nanti nggak ada hiasan lagi. Karena langit sudah nggak perlu dihias. Saat itu suasananya sudah mengerikan. Tapi kan bintang itu ada fungsinya untuk mengetahui arah timur, barat, dan seterusnya. Musim. Ya, manusia udah nggak butuh. Karena manusia sudah tidak butuh dengan bintang-bintang itu, maka bintang-bintang dipensiunkan. Caranya bagaimana? Dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih sisa apa? Bintang kan sudah jatuh. Sisa apa? Bulan, matahari. Apa yang terjadi? Yang terjadi Allah sampaikan di dalam surat At-Takwir ayat 1. Surat apa? At-Takwir ayat 1. Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari dilipat. Satu penafsiran. Penafsiran yang lain, apabila matahari dipadamkan cahayanya. Penafsiran yang lain, apabila matahari dilemparkan oleh Allah SWT. Berarti saat itu matahari akan dipadamkan, dilipat bareng dengan bulan. Kalau tadi kan baru matahari, kalau bulan diceritakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 9. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 9 Allah berfirman, "Wa jumi'asy syamsu wal qamar." Matahari dan bulan akan dilipat, dihilangkan cahayanya, dilemparkan. Yang jadi pertanyaan, dilemparkan kemana? Bumi? Menungsa ya? Gimana manusianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang aslinya di dalam Sahih Bukhari, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah." Langit dan bumi akan dilipat, akan dilemparkan pada hari kiamat. Di dalam riwayat hadis ini yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar dan isnadnya dirilis sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, "Yukawwarani finnar." Bulan dan matahari akan dilemparkan ke dalam neraka. Kok ke neraka Ustaz? Sebagai bentuk pelajaran
Bagi siapa? Bagi para penyembah matahari. Yang nyembah matahari, Tuhan kalian sekarang di mana? Di neraka. Alhamdulillah kita nyembah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian wahai para musyrikin dan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, semuanya akan dicemplungkan ke dalam neraka jahanam. Surat Al-Anbiya ayat 98. Bersyukurlah yang menyembah sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja Ustaz? Ya apa-apa. Ana wit, ana apa maning? Apa? Batu, ya, apalagi? Akik. Oh, selewat zamannya akik. Matahari, bulan, bintang, pokoknya apapun yang disembah oleh Allah, oleh selain Allah, apapun yang disembah selain Allah Azza wa Jalla akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Ya tentunya kecuali para malaikat yang disembah itu enggak. Kemudian para nabi yang disembah, Nabi Isa disembah atau tidak? Disembah, itu enggak dilemparkan. Yang dilemparkan adalah benda-benda mati, ya, atau makhluk hidup yang senang disembah. Malah ngongkon pun disembah. Konek nyong mati ajak lalen ya. Kayak kuburanku dibangun sing gede. Ya. Terus ajak lalen ya, ngirimi bukan doa, kalau doa enggak apa-apa, mendoakan boleh. Ya, kalian jangan lupa untuk keliling, tawaf di sekeliling kuburanku. Iki malah ngajari orang bener. Nah, iki calon-calon apa? Bareng-bareng mlebu ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau orang itu disembah dan dia enggak rela disembah, Nabi Isa alaihissalam jelas enggak rela disembah. Nabi kita Muhammad SAW enggak rela. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani enggak rela disembah, enggak rela. Gak suka beliau disembah. Nah ini beda kasus. Ini orang-orang soleh yang gak akan dimasukkan ke neraka. Yang akan dimasukkan siapa? Ya sing nyembah, sing wis diomongi bolak-balik ora manut. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang dimaksud dengan ayat terakhir tadi surat apa Pak? Al-Anbiya ayat 98 maksudnya adalah benda-benda yang disembah atau makhluk-makhluk hidup yang disembah dan mereka rela bahkan nyuruh orang-orang untuk menyembah dia. Inilah yang akan dijebloskan dengan para penyembahnya sekaligus kemana? Ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.